Halo semua, balik lagi bersama saya ya. Di sini saya akan melanjutkan yang pembahasan yang kemarin untuk konfigurasi dasar mikrotik kemarin kan sudah selesai. Nah, di sini kan saya ceritanya tuh untuk pot 2, 3, 4, 5 tuh pengen diganti dengan hotspot login. Nah, di dalam satu jalur itu kita ingin buat klien PPPoE juga untuk si klien rumahan. Nah, di sini mungkin kita rubah alurnya. Di sini kita bikin gambaran terlebih dahulu, mungkin ini ISP. Untuk yang bawah ini hotspot dan PPPoE sesuai judul ya. Nah, yang dibahas kita ini, kita akan mengkonfigurasi hotspot dan PPPoE ini di port 2 sampai 5. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu, ini tidak memakai VLAN. Untuk memakai VLAN pun sebenarnya hampir sama untuk konfigurasi di mikrotiknya ya. Mungkin kita ke tampilan mikrotiknya terlebih dahulu. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk IP address-nya. Konfigurasi dasarnya ya. Kita setting address DHCP server. Firewall-nya yang kemarin sama IP root. Nah, kita mau bikin IP hotspot dulu. Berarti kita rubah jalur. Untuk IP ini nanti kita tidak terpakai. Kita buat mungkin ini kita jadikan IP buat si rumahannya, atau IP hotspotnya yang dulu. Misalkan kita sesuai bikin gambaran terlebih dahulu ya. IP hotspot 9216811.0.124 untuk rumahannya. Mungkin seperti ini ya. Kita buat IP konfigurasi hotspot terlebih dahulu. Kita tinggal ke IP, terus ke hotspot. Nah, pada menu ini kita pilih menu tab server. Untuk hotspot setup nya kita diarahkan ke interface bridge distribusi.
Nah, sebelumnya untuk berdistribusi ini kita harus mempunyai IP terlebih dahulu yang sesuai yang tadi kita gambarkan. 192.168.11 titik sekian. Kita di hotspot setupnya kita next. Local address gateway-nya dibiarkan saja. Ya, address poolnya kita bisa atur. Misalkan kita mulai dari untuk kliennya kita kasih dari 21 bisa dari 2 bisa. Nah, itu sesuai kebutuhan ya. Kita mulainya dari addressnya 21. Klik next. Klik next. Next lagi. DNS-nya. Next. Nah, di sininya misalkan kita DNS name-nya sebagai contoh dulu aja ya. Nah, ini tes contoh.hotspot.id. Jika sudah mendapatkan DNS name-nya, kita tinggal next aja. Nah, ini create local hotspot user. Login untuk si hotspot usernya by default dulu aja mungkin ya, passwordnya admin. Kita next. Nah, untuk tahap nyampe sekarang sebenarnya udah bisa berhasil ya. Di sini kita sudah tidak terkoneksi ke internet. Kita tes dulu ya. Untuk ke internet kita tidak tersambung. Coba untuk ke IP server hotspotnya belum tersambung karena kita harus login terlebih dahulu. Kita disablekan dulu untuk networknya ya. Di sini kita disablekan, kita enablekan kembali. Nah, untuk tahap sekarang sebenarnya udah berhasil ya, dan login hotspotnya sudah muncul. Kita coba loginkan kembali password admin, kita langsung connect. Hai admin. Nah, ini untuk status connect. Sebenarnya untuk tampilan hotspot itu kita bisa rubah sesuai kebutuhan kita ya. Untuk open source-nya juga kita bisa cari banyak sih di internet. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Nah, di sini kita udah masuk kembali ke interface Mikrotik. Coba kita tes koneksi ke google.com. Tes koneksi ke google.com sudah bisa ada akses internet, akses ke router Mikrotik, connect, akses ke modem. Akses ke modem juga udah bisa terkoneksi. Kita coba misalkan google.com. Di sini udah bisa ada akses koneksi ke internet ya.
Di sini sebenarnya belum ada pembatasan untuk user profile-nya karena ini masih lost. Nah, kita buat agar ada limitasi untuk si pengguna. Kita buat terlebih dahulu, misalkan limit cuman kita kasih 3 mega ya. Kita kasih judul limit 3 mega. Nah, address poolnya ini kan masih bingung ya, kita coba cek ke IP pool. Tadi untuk hotspot tuh kita mungkin ini bisa dibuang saja karena ini untuk segmennya kan sama. Kita buang address poolnya, misalkan pool hotspot share usernya misalkan mungkin kita nanti untuk kasih beberapa pengguna 5 ya, kita kasih speed upload downloadnya 3 mega per 3 mega, transparent proxy-nya di checklist. Nah, untuk insert before sama parent queue karena ini kita belum buat, kita skip dulu ya. Terus kita yang untuk usernya kita buat di sini, di user name-nya tes, passwordnya admin, profilnya jangan lupa diarahkan ke limit yang kita buat profil tadi. Kita apply. Oke. Nah, kita di sini coba kita buang terlebih dahulu untuk season login-nya agar kita bisa login ulang ke sistem hotspot. Kayaknya ada yang salah. Tadi address poolnya ada yang kita buang di sini. Jangan lupa dicek. Nah, address poolnya kita pool hotspot. Kita kembali lagi ke sini. Kita disable agar bisa mendapatkan IP address dari MikroTik. Nah, kita coba yang tes password admin. Kita coba ke speedtest.net untuk tes kecepatannya.
Nah, di sini dia nggak akan ngelewatin di 3 Mbps ya, karena kita tadi udah buat profile untuk ngelimitasi speed upload sama download tuh di 3 Mbps ya. Nah, di uploadnya pun sebenarnya dia nggak akan lebih sebenarnya ya, karena dia karena kita tadi udah batasi. Balik lagi ke Mikrotik. Nah, untuk konfigurasinya mungkin kita cek kembali, misalkan nanti MAC addressnya kita bisa buang atau kasih satu. Server profilnya kita di loginnya hanya butuh HTTP cepat sama MAC cookies bisa. Untuk kayak gini cookies bisa, kita coba kayak settingan kayak gini dulu ya. Untuk radiusnya mungkin nanti kita bikin pembahasan lebih lanjut. Untuk playlistnya kita buat agar lebih rapih ya. Misalkan ini all traffic untuk addressnya kita lihat di sini, targetnya ke IP hotspot. Kita kopikan saja ini hotspot. Untuk parennya ini kita kasih ke all traffic. Nah, yang HS hotspot 1 kita jangan lupa tarik ke bawah, paling bawah nih. Karena apa? Karena dia agar bisa ngelimit si user yang kayak tadi ini nih. Nah, balik lagi ke user profile. Untuk yang tadi yang di tab QUI ini kasih insert QUI beforenya ke button, parent QUI-nya ke hotspot. Nah, kita tes karena tadi kan 3 Mbps. Sekarang kita buat profile yang 5 Mbps. 5 Mbps. Oke. Kita user test 5 admin, profilnya ke limit 5 Mbps. Ya, kita tes yang 5 Mbps. Apakah sudah masuk? Ini udah masuk. Nah, nanti ini kan masih gini ya. Yang pagar ini kita klik untuk hotspot yang tadi, dia masuk ke sub hotspot. Kita tes speed ya, agar lebih ini
akurat untuk speednya. Nah, di sini dia up to ke 5 Mbps ya. Karena tadi kita buat user ID yang ini dilimitasi 5 Mbps. Mungkin nanti di settingan kalian pun sebenarnya bisa diatur sesuai kebutuhan ya, misalkan bisa di 2 Mbps atau 7 Mbps per ID. Itu bisa diatur sesuai kondisi sama kebutuhan di lapangan juga ya. Nah, kita dari sisi hotspot sebenarnya udah beres. Nah, untuk di PPOE-nya kita kasih address terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan address yang tadi untuk si server PPOE. Interface-nya ke bridge distribusi karena kita akan sejalurkan untuk perumahan PPOE di jalur hotspot. Bedanya ini kita nggak kasih DHCP server untuk si kalian PPOE. Kita kasih komen ya agar nggak tidak pusing. Untuk PPOE kita langsung ke IP pool saja. Kita pool PPP untuk addressnya mungkin dari 11 sampai 254, mungkin terserah dari 2 pun bisa sih ya. Kita oke kan saja. Setelah IP poolnya di konfigurasi, kita ke menu PPP. Nah, PPTP servernya kita kasih enable kan. Ininya mungkin checklist saja ya. Kita buat PPOE server. Misalkan rumahan. Interface-nya ke bridge distribusi. Untuk one session per hostnya kita klik saja. Karena kan untuk satu ID untuk satu router. Ininya bisa diisi, bisa dikosongkan. Terus kita lanjut ke profile. Profilnya misalkan rumahan 5 mega. Local address-nya kita input yang ini PPP yang tadi di address list kita buat. Ini .1 remote address-nya dikosongkan. Nanti untuk per kliennya kita kasih di secret. Untuk protokol nggak ininya use encryption-nya di yes. Limitasinya kita kasih 5 mega per 5 mega. Only one. Ini default aja ya, mungkin sesuai kebutuhan use. Jika use encryption tuh untuk limitasi rate limitnya berapa mega ya kita kasih ke klien. Only one-nya yes saja karena satu user untuk satu router. Untuk queue-nya, nah di sini kita belum buat, kita buat terlebih dahulu.
kita kasih di sini target untuk all trafficnya. Untuk ini kita copy saja rumahan. Oke. Di parent nya kita kasih ke rumahan. Dari sini konfigurasinya sudah selesai. Langsung kita buat ke secretnya misalkan rumahan, passwordnya admin. Nah, servisnya jangan lupa kita kasih ke PPOE, profilnya kasih ke rumahan. Nah, kunci yang tadi tuh local addressnya kita kasih API router buat mikrotiknya. Untuk remote addressnya misalkan saya mau pakai kasih si rumahan ini tuh 11D, kita apply, kita oke. Kita coba tes ya di sini. Setup connection network, connect internet, setup, kita PPOE. Tadi untuk usernya kan rumahan, passwordnya admin, bener nggak? Kita cek lagi. Tes rumahan, kita checklist. Di sini saya tes ya, karena nggak ada router yang lain yang bisa service PPOE. The connection to the internet is ready to use. Artinya itu sudah bisa terkoneksi dari sisi klien ke mikrotik lewat jaringan PPOE. Nah, 10.121.1.11 dengan gateway ke sini ya. Nah, di sini yang rumahan akan muncul di bawah rumahan yang tadi. Jangan lupa nih dibuatkan masquerade di firewall agar koneksi rumahan tidak terhalang net. Share mungkin ini copy saja, bisa di copy, bisa kita buat search addressnya ini, actionnya masquerade. Untuk DNS nya sih sebenarnya enggak, masih sama yang kemarin kita atur. Untuk PPOE udah bisa terhubung dengan address ini. Untuk file login hotspot bisa di sini nih kita atur. Untuk hotspot bawaan yang ini. Di sini kita bisa ping juga koneksi ke klien.
Nah, untuk di bridge-nya kita bisa ke bridge distribusi, sebenarnya tinggal apply juga sama. Udah sih yang untuk hotspot sama PPOE ini udah bisa jalan gitu. Untuk pengaturannya nggak ada yang rumit sebenarnya kalau kita paham. Asalkan jalur untuk konfigurasinya benar dari awal sampai akhir tuh step by stepnya nggak ada yang terlewat. Biasa kendalanya tuh karena kita diburu-buru ya, ada beberapa aja yang terlewat, makanya sering kendala. Ini kenapa nggak bisa jalan padahal udah lihat tutorial. Ya itu karena ada beberapa yang terlewat pada saat konfigurasi. Ini hotspot sama PPOE sudah bisa jalan ya. Mungkin segitu aja teman-teman. Jika ada yang belum paham mungkin bisa di komen saja ya di bawah video. Kalau ada yang kata-kata yang salah atau yang terlewat mungkin bisa dimaklumin ya. Karena di sini kita bukan mengajari, tapi hanya sekedar sharing saja. Namanya juga sama-sama belajar ya. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Jangan bosan nonton di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai di sini kita tutup untuk pembahasan login hotspot sama klien rumahan PPOE. Mungkin di lanjutannya nanti kita akan ada konfigurasi untuk edit halaman login hotspot sama VPN juga ya. Jangan lupa nonton video berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai sini ya.